Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Putri Zaki dari Stika Sujaya Husada, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan yaitu pemberian obat melalui intravena. Apa sih pemberian obat melalui intravena? Yaitu adalah memasukkan cairan obat langsung ke dalam pembuluh darah vena dengan waktu cepat sehingga obat langsung masuk dalam sistem sirkulasi. Cara pemberian obatnya itu bisa diantaranya dengan vena media cubiti, vena cephalagus, dan vena jugularis. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar kita mengetahui reaksinya itu cepat dan masuk dalam ke pembuluh darah. Lalu alat-alatnya itu yang pertama ada buku catatan, bengkok, hand scrub, tourniquet, ada kapas alkohol, ada sweet, ada bak instrumen berbasis pasang handscoon, dan ada perlak. Lalu sebelum masuk ruangan, kita terlebih dahulu mengetik status pasien, yang terdiri atas nama pasien, tempat tanggal lahir, nomor M, dan riwayat penyakit. Masuk ruangan pasien, tok, selamat pagi dek, apa benar dengan Ade Kurnia dengan nomor M 1110 Perkenalkan, nama kakak Fatkol Putri Zaki, bertugas hari ini dari pukul 8 hingga pas sore nanti. Di sini kakak akan melakukan pemberian obat yang dimana obat tersebut akan kakak suntikan ke dalam pembuluh darah Ade. Pada bagian lipatan siku ya, tujuannya agar obat cepat diserap. Bagaimana? Apakah Ade bersedia? Kalau gitu, jika suster persiapkan alatnya ya, Ade tutup sampiran. Pertama itu, sebelum cuci tangan, lepas aksesoris, gulung lengan baju hingga siku, kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan, kita pakai handscoon terlebih dahulu. Setelah pakai handscoon, kita ambil tempat obat, kemudian kita disinfektan dengan kapas alkohol. Setelah itu kita ambil sweet, lalu kita taruh di bak instrumen. Kemudian ambil obat dengan sweet sesuai dengan dosis yang akan kita berikan. Apabila obat berada dalam bentuk sediaan sebuk, maka kita lakukan dengan pelarut, yaitu dengan menggunakan aquabides. Kemudian tutup sweet dengan metode one hand. Lalu kita pastikan tidak ada gelembung di udara dengan cara kita bisa mengetuk-ngetuknya. Setelah itu kita dekatkan alat-alat ke pasien. Lalu kita pasang perlak. Kita pasang perlak di bawah vena yang akan kita lakukan penyuntikan. Lalu lakukan pengikatan dengan tourniquet pada daerah yang akan dilakukan pemberian obat.
dan meminta pasien untuk menggenggam dengan ibu jari di dalamnya. Lalu kita cari pembuluh darah yang akan kita melakukan suntikan. Lalu kita disinfeksi dengan kapas alkohol secara usap dengan cara melingkar dari bagian dalam keluar. Ambil spuit yang berisi obat. Lakukan penusukan dengan lubang menghadap ke atas. Memasukkan ke pembuluh darah. Lalu lakukan aspirasi. Bila sudah ada darah, lepaskan tourniquet dan genggaman pasien. Langsung semprotkan obat hingga habis. Setelah selesai, ambil spuit dengan menarik dan melakukan penekanan pada daerah penusukan dengan menggunakan kapas alkohol. Dengan spuit yang telah digunakan, buang ke safety box. Setelah itu, kita tanyakan respon pasien. Adik, kakak sudah selesai melakukan tindakan yaitu memberikan obat melalui pembuluh darah adik. Ada yang bisa kakak bantu lagi, dek? Jika tidak, kakak kembali ke ruang kakak ya, dek. Jika ibu memberi bantuan, kakak tinggal meminta kakak adik untuk memanggil kakak di on station. Kayak gitu, kalau kita rapikan alat, kemudian lepas handscoon. Setelah lepas handscoon, kita lakukan cuci tangan. Setelah selesai, kita lakukan pendokumentasian, yaitu catat reaksi pemberian, tanggal, waktu, dan dosis. Yang kedua, melalui takutan, yaitu pemberian obat melalui jaringan kulit yang bertujuan membantu menentukan diagnosa terhadap suatu penyakit dan mengetahui apakah pasien tersebut ada alergi obat atau tidak. Masuk ruangan, kita terlebih dahulu cek status pasien yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, nomor RM, dan riwayat penyakit. Masuk ruangan pasien, tok. Selamat pagi deh, apa benar dengan Adik Kurnia dengan nomor M11244817? Perkenalkan nama kakak Pak Khalifa Putri Zaki yang bertugas hari-hari ini dari pukul 8 hingga sore nanti. Di sini kakak akan melakukan pemberian obat melalui jaringan kulit adik ya, dimana agar mengetahui apakah adik ada alergi obat atau tidak dan menentukan diagnosa dari suatu penyakit adik. Bagaimana, apakah adik mengizinkannya? Kalau gitu, jika kakak untuk mempersiapkan alatnya ya deh ya, tutup sampiran. Lepas aksesoris yang dipakai dan gulung lengan baju hingga siku. Kemudian, lakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu, pakai handscoon. Pusing.
Kebalik ya. Ambil tempat obat. Kemudian kita disinfeksi menggunakan kapas alkohol. Lalu ambil obat dengan sweet sesuai dengan dosis yang kita inginkan. Jika sudah, kita dekatkan alat-alat ke pasien ya. Lalu tutup sweet dengan metode one hand. Setelah itu pastikan tidak ada gelembung udara yang masuk ke dalam sweet dengan cara mengetuk-ngetuk, lalu keluarkan sedikit demi sedikit. Oke. Pilih area tempat penyuntikan lengan bawah bagian dalam. Kemudian bersihkan dengan kapas alkohol dengan cara melingkar dari dalam keluar. Ambil sweet, lepaskan penutup jarum, lalu penggang dan regangkan kulit yang ingin disuntik. Lalu lakukan penyuntikan dengan sudut 15 derajat pada epidermis. Lalu lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, masukkan obat secara perlahan-lahan. Obat akan menimbulkan benjolan di bawah kulit. Oke. Jika sudah, tutup kembali spatnya menggunakan metode one hand. Lalu buang spat ke dalam safety box. Kemudian tekan daerah penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol. Setelah itu lingkari daerah yang sudah disuntik menggunakan pulpen untuk berikan jam waktu penyuntikan untuk mengetahui reaksi obatnya sekitar 15 menit dari waktu yang kita melakukan penyuntikan. Adik, kakak sudah selesai melakukan tindakan pemberian obat melalui jaring kulit adik sekitar 15 menit. Tadi kakak kembali lagi untuk mengecek apa kulit adik terjadi muncul ruang merah atau tidak. Jika terjadi muncul ruang merah, berarti adik mengalami alergi terhadap obat tersebut. Jika tidak, berarti adik tidak memiliki alergi obat tersebut. Anda bisa kakak bantu lagi deh. Kalau tidak, kakak permisi untuk kembali ke ruangan kakak ya deh ya. Jika ada memerlukan bantuan, ada tinggal memencet bel yang ada sebelah kiri adik atau meminta keluarga adik untuk memanggil kakak di ruangan station ya dek. Kalau gitu kakak permisi, selamat pagi. Kemudian kita rapikan alat. Setelah rapikan alat, kita lepas handscoon, lalu kita letakkan di bengkok. Kemudian kita lakukan cuci tangan sebanyak dengan 6 langkah. Selanjutnya yaitu tindakan pemberian obat melalui subkutan, yaitu pemberian obat melalui penyuntikan di bawah kulit pada daerah lengan atas, sebelah luar, atau sepertiga bagian dari bahu, paha, sebelah luar dengan tujuan agar obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan. Lalu kita pisahkan alat-alatnya. Ada obat, ada kapas alkohol, spit, ada bengkok, ada sepasang handscoon dan buku catatan. Kemudian setelah itu kita cek status pasien, terdiri nama pasien, tempat tanggal lahir, nama RM, umur,
jenis kelamin, dan riwayat penyakit pasien. Ambil tempat obat, lalu kita disinfeksi dengan kapas alkohol. Dengan cara melingkas jari usap ya. Lalu ambil obat dengan spuit sesuai dosis yang kita inginkan. Jika sudah selesai, jangan lupa tutup kembali spuitnya dengan menggunakan metode one hand. Putar ya, putar. Lalu, pastikan tidak ada gelombang udara yang masuk ke dalam spuit dengan cara mengetuk lalu keluarkan sedikit obatnya. Kemudian kita dekatkan alat-alat ke pasien. Nah, kita posisikan pasien yaitu dengan posisi lateral. Selanjutnya, pilih daerah yang akan disuntik. Kemudian bersihkan menggunakan kapas alkohol dengan cara melingkar dari dalam keluar, lalu usap ya. Lalu regangkan kulit yang akan disuntik. Kemudian masukkan spuit dengan sudut 90 derajat. Jika jarum sudah masuk 2/3, kita lakukan aspirasi. Pastikan tidak ada darah yang masuk. Lalu masukkan secara perlahan-lahan obatnya sampai habis. Jika sudah, cabut jarum dan tekan daerah penusukan dengan kapas alkohol. Buang spuit ke safety box. Setelah itu kita posisikan kembali pasien. Lalu kita lakukan evaluasi terhadap pasien tersebut. Adik, kakak sudah selesai melakukan tindakan itu pemberian obat melalui intramuskular atau jaringan otot. Jika adik merasa sakit atau terjadi apa-apa, adik bisa mencet bel atau menghubungi keluarga adik untuk memanggil kakak di ruangan station. Begitu kakak, permisi ya adik. Selanjutnya, pemberian melalui sekutan, yaitu pemberian obat melalui penyuntikan di bawah kulit pada daerah lengan sebelah luar atau sepertiga bagian dari bahu, paha, dan paha sebelah luar dengan tujuan agar obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan. Lalu kita pisahkan alatnya ya, ada buku catatan, ada handcuff, ada obat, lalu ada kom, ada speed, ada bengkok, kemudian ada sepasang handscoon. Masuk ke ruang pasien, tok. Sama pagi deh, apa benar dengan Ade Kurnia dengan nomor FM 1124-17? Perkenalkan, nama kakak Pat Khalifa Putri Zaki yang bertugas hari ini dari pukul 8 hingga pas sore nanti. Di sini kakak akan melakukan pemberian obat di daerah bawah kulit, yaitu pada daerah lengan atas Ade yang bertujuan agar obat tersebut dapat diserap secara perlahan-lahan ya. Bagaimana kakak Ade bersedia? Kalau gitu, izinkan kakak untuk mempersiapkan alatnya ya deh ya. Tutup sampiran. Lengan baju hingga siku. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah. Lalu pakai handscoon.
Selanjutnya, kita posisikan pasien. Ade, sekarang kita duduk ya. Kakak bantu Ade untuk bangun. Kangkul kakak ya, Ade ya. Hitungan 1-3 kita bangun. 1, 2, 3. Setelah itu, Ade tangan sebelah kanan, kangkul kakak tangan sebelah kiri menumpu ya. Hitungan 1-3 kita bangun dulu ke belakang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah nyaman belum, Dek? Ayo kita mundur lagi ya. 1, 2, 3. Sudah nyaman belum? Selanjutnya, ambil tempat obat, lalu lakukan disinfeksi dengan menggunakan kapas alkohol dengan cara melingkar dari bagian dalam keluar sekali usap. Lalu, kita ambil sprit, jangan lupa menggunakan metode one hand, lalu ambil obat dengan menggunakan sprit sesuai dengan dosis yang kita inginkan. Bu, sakit bu. Tapi terus sudah dihilangin. Suaranya dihilangin tapi. Lalu jangan lupa kita tutup kembali dengan metode one hand. Bebaskan daerah yang akan disuntikan bila pasien memakai bagian lengan panjang. Lalu lakukan pengukuran dari bahu ke siku. Lalu pilih sepertiga dari bahu. Kemudian kita pilih lokasi tersebut. Lalu kita disinfeksi dengan kapas alkohol secara melingkar dari bagian dalam keluar. Lalu kita cubit dengan ibu jari dan telunjuk. Lakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas. Kemudian membentuk sudut 45 derajat. Lakukan aspirasi, pastikan tidak ada darah. Kemudian semprotkan obat secara perlahan hingga habis. Sudah selesai, tarik sprit dengan kapas alkohol dan buang sprit ke safety box. Lalu tekan daerah penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol ya. Kemudian kita lakukan evaluasi pasien. Ade, kakak sudah selesai melakukan tindakan yaitu pemberian obat melalui jaringan kulit Ade ya, dan bisa kakak bantu lagi. Jika tidak, kakak akan kembali ke ruangan kakak. Jika Ade memerlukan bantuan, Ade bisa memencet bel atau memanggil keluarga Ade untuk memanggil kakak di ruangan kakak ya, Ade ya, yaitu ruangan nurse station. Itu kakak permisi ya, Ade. Lalu kita rapikan alat, pas handscoon, kemudian kita cuci tangan. Jangan lupa kita lakukan pendokumentasian. Ya, yang jadi dia catat pemberian obat, jumlah obat, dan dosis obat yang tadi kita. Selanjutnya, pemberian obat melalui rektum, yaitu cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan mendapatkan efek terapi obat. Nah, di sini biasanya itu pada pasien yang konstipasi atau susah BAB, atau pada pasien setelah melahirkan. Nah, kalau gitu kita siapkan alatnya ya, yaitu ada obat, ada bengkok, ada buku catatan, ada handscarf, dan ada sepasang handscoon. Sebelum masuk kamar pasien, kita cek suhu pasien, kedinginan pasien, tempat tanggal lahir, dan riwayat penyakit pasien.
Masuk ruangan pasien, tok sama pagi deh, apa benar dengan Ade Kurnia dengan nomor RM 1124 Perkenalkan nama kakak Pak Khalifah Putri Saki yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 hingga pas sore nanti. Di sini kan Ade sudah beberapa hari tidak BAB. Nah, kakak akan melakukan pemberian obat yaitu melalui rektum ya deh ya, agar adik gampang untuk BAB dan tidak terjadi konstipasi lagi. Bagaimana? Apakah Ade mengizinkan? Begitu jika kakak mempersiapkan alatnya ya, tutup sampiran. Pas aksesoris yang digunakan, kemudian kita gulung lengan baju hingga siku. Selanjutnya, lakukan cuci tangan dengan menggunakan heskap dengan 6 langkah. Selanjutnya kita pakai handscoon. Selanjutnya kita posisikan pasien dengan posisi lateral. Adik miring sebelah kiri ya deh ya, kakak bantu ya. Oke. Buka pembungkus obat kakak glutea dengan tangan kiri, kemudian masukkan obat dengan perlahan-lahan melalui anus mengenai dinding rektal, kurang lebih 10 cm pada orang dewasa, 5 cm pada bayi dan anak. Setelah itu, anjurkan pasien untuk tetap berbaring atau miring selama kurang lebih 5 menit. Oke. Selanjutnya kita tanyakan respon pasien. Adik kakak sudah selesai melakukan yaitu pemberian obat melalui anus. Jika ada merasa sakit atau apa, ada tinggal meminta kawagagen untuk memanggil kakak di ruangan station ya. Terus atau tidak, ada bisa mencet bel yang ada di sebelah kiri adek. Kalau gitu kakak permisi ya adek ya. Selanjutnya kita rapikan alat, lepas handscoon. Kemudian cuci tangan menggunakan heskap dengan 6 langkah. Jika sudah selesai, lakukan pendokumentasian dengan catatan reaksi pemberian, tanggal, waktu, dan dosis obat. Pemberian obat melalui sublingual. Obat sublingual adalah obat yang melarut atau pecah di dalam mulut dan digunakan dengan letakkan di bawah lidah. Obat ini masuk ke dalam aliran darah melalui membran lendir mulut setelah terlarut sehingga dapat diserap dengan cepat. Selain itu, potensi obatnya juga tidak berkurang karena tidak melalui first pass metabolisme dalam lambung dan liver. Obat sublingual ini biasanya itu diletakkan di bawah lidah, kemudian kita tunggu sampai 3 menit untuk menunggu obatnya itu agar resap ke dalam tubuh. Kita periksa alat, ada buku catatan, ada obat, ada bengkok, ada heskap, ada sepasang handscoon. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke ruangan pasien, kita cek status pasien terdiri dari nama pasien, nama RM, umur, jenis kelamin, serta riwayat penyakit pasien. Selanjutnya masuk ke ruangan pasien. Tok, selamat pagi deh. Apa benar dengan Ade Kurnia dengan nomor M1124817? Kenalkan nama kakak Pak Khalifah Putri Saki yang bertugas dari hari ini dari pukul 8 hingga pas sore nanti. Di sini kakak akan memberikan obat untuk adik, di mana obat ini tidak untuk ditelan ya ataupun dikunyah, melainkan obat ini akan kakak taruh di bawah lidah adik agar obat tersebut dapat diserap oleh tubuh. Bagaimana, apakah adik mengizinkan? Kalau gitu jika kakak untuk cuci tangan ya deh ya, tutup sampiran, lepas aksesoris, gulung lengan baju hingga siku. Selanjutnya, kita lakukan cuci tangan menggunakan heskap dengan cara 6 langkah.
Jika sudah, lalu kita gunakan handscoon. Tinggal di sini dong. Selanjutnya kita posisikan pasien tegak. Adanya kangku kakak ya, hitung 1-3, kita bangun 1, 2, 3. D, tangan sebelah kanan, kangku kakak ya, tangan sebelah kiri untuk menumpu. Hitung 1-3, kita mundur ke belakang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah nyaman belum, D? Yuk kita mundur lagi ya, 1, 2, 3. Sudah nyaman belum? Sudah. Lalu kita ambil obatnya. B. Mulut apa? Kemudian kita menyuruh pasien untuk membuka mulut ya. Kak, sini Kak. D, buka mulutnya, lalu kita letakkan obatnya di bawah lidah. Selalu cukup pasien untuk menutup mulut. Tahankan posisi obat di bawah lidah selama waktu yang diresepkan. Sebaiknya obat akan melarut dalam waktu sekitar 3 menit. Beberapa menit, anjurkan pasien untuk minum. Dek, kakak sudah selesai melakukan tindakan pemberian obat melalui sublingual. Ada yang bisa kakak bantu lagi, Dek? Jika tidak, kakak kembali ke ruangan kakak ya. Jika ada yang memerlukan bantuan, ada tinggal mencet bel atau minta keluarga Ade untuk memanggil kakak di ruangan station ya, Dek ya. Kalau gitu, kakak permisi ya. Selamat pagi. Rapikan alat. Setelah rapikan alat, selanjutnya kita lepas handscoon. Kemudian kita letakkan di bengkok. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan dengan memakai. Kita lakukan pendokumentasian dengan catat reaksi pemberian, tanggal, waktu, dan dosis.